Baik, bismillahirrahmanirrahim. Main bola di atas ban bersama abah dan keponakan. Rela untuk berkorban demi sebuah kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaifa halukum? Katanya udah sarapan, tapi kok kayak yang lagi masih ngunyah. Kenapa belum sarapan? Yang belum sarapan harap bersabar sampai waktu kudapan. Karena kan harusnya sebelum kesini sarapan dulu. Baik. Coba Ustaz ulangi lagi. Jawab dengan kekuatan yang udah sarapan. Kan lebih banyak yang sarapan dibanding yang enggak. Mau dilanjut tidak? Ya. Kaifa halukum? Khairin walhamdulillah aidan. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang senantiasa memberikan kita kenikmatan di setiap waktu. Kenikmatan untuk bisa merasakan hari demi hari sebagaimana hari ini, di hari yang berkah, di hari Jumat, di pagi hari matahari bersinar begitu terang tanpa ada titik hujan. Yang udah sarapan alhamdulillah sarapan, yang belum nanti masih ada sarapan berikutnya. Yang udah lapar juga nanti ada makanan. Coba bayangin di Gaza. Dia pengen makan makanannya entah kapan datangnya. Kalian baru tadi sarapan masih lapar, masih nunggu bentar lagi temu lagi jam kudapan. Tapi teman-teman di Gaza sana, mereka kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak ada bom yang datang. Maka bersyukur. Nah teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama yang saya hormati para guru di sini. Ada Ustadz Zen, Ustadz Bukhari, ada Ustadz Pandi, Ustadz Ikhlas, Ustadz Mama dan sebagainya di sini banyak. Yang semuanya mereka berjuang teman-teman agar teman-teman yang hadir setiap hari dan rumah ke sini pulang dengan ilmu. Dan nanti ketika teman-teman udah gede bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk diri teman-teman dan juga buat umat ini. Oleh karenanya Ustaz selalu sering ingatkan doain mereka. Karena mereka ini adalah wasilah dari Allah untuk teman-teman bagaimana supaya teman-teman dapat ilmu. Dan tak lupa juga kepada teman-teman yang hari ini hadir, semoga Allah jadikan teman-teman anak-anak yang soleh, yang ilmunya berkah, yang selalu semangat datang ke sini untuk menimba ilmu dan pulang membawa ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman dan umat Nabi nanti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan kita hadir di sini untuk sama-sama belajar dari kisah yang hari ini Ustaz akan kisahkan. Dan tak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
juga kepada keluarganya serta para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang Allah berikan kemampuan untuk bisa menghadirkan teladan Nabi dalam kehidupan kita. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz lihat ada yang duduknya rapi, cakep. Ustaz lihat juga ada yang duduknya kayak tukang ojek. Diangkat kakinya 2, ditekan pakai tangan. Ini sedang belajar atau sedang nunggu orderan ini? Ya, makanya tunjukkan ikram kepada ilmu. Sebagaimana Imam Malik, beliau itu kalau mau ngajar, sholat dulu pakai parfum. Mau banyak, mau satu, beliau tetap melakukan itu. Karena beliau bukan berpacu pada yang akan diajarkan, tetapi kepada ilmu. Dan itulah yang mengapa Imam Malik ilmunya begitu bermanfaat. Semoga teman-teman bisa seperti itu. Baik, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya pasti punya orang tua. Sayang tidak sama orang tua? Siapa yang gak sayang sama orang tuanya? Wah, kalau tidak sayang yang diangkat tangan temennya. Coba siapa yang sayang sama orang tuanya? Kalau saya nggak sayang sama orang tuanya, kalau soalnya orang tua saya itu Baik, dia tidak sayang orang tuanya. Kita buktikan. Kalau orang tuanya meninggal, rela? Ya rela lah tetap. Baik. Yang anterin yang nyekalain ke sini siapa? Yang nyekalain Adnan ke sini siapa? Iya, orang tua pengen Adnan. Maksud saya itu yang saya soalnya saya selalu panas kan. Oh gitu. Baik. Kalau Isna'indi, kalau marah-marah berarti Adnannya emang pantas dimarahin. Kalau kayak Ustaz nih, Ustaz nggak akan marah-marah kalau duduknya pada rapi nih. Ustaz di belakang juga nggak akan ngingetin. Kalau duduknya rapi, tertib, senyum, tegak, nggak akan ada yang ngingetin. Kenapa? Karena nggak perlu diingetin. Tapi kalau tiduran kayak tadi, kayak tukang ojek duduknya, pasti diingetin. Itu logikanya. Selama Adnan berbuat baik kepada orang tua, nggak akan marah-marah. Belajar rajin dan selalu bantu orang tua, pasti nggak marah-marah. Baik, Isna'indu. Siapa yang rela untuk berpisah dengan orang tuanya? Siapa di sini yang rela untuk berpisah dengan orang tuanya? Kenapa rela? Oh, pesantren. Ya. Rela. Bagus. Baik. Ustaz akan berkisah tentang seseorang yang rela berpisah dari kedua orang tuanya karena akan kebahagiaan. Sebagaimana tadi pantunnya di awal, rela untuk berkorban demi sebuah kebahagiaan. Sahabat ini memiliki ibu namanya Sunda bin Tha'labah. Kira-kira ini kisah siapa, ada yang tahu? Ibunya Sunda bin Tha'labah. Ya, bukan Salabah. Ini ibunya Bunda apa? Sunda bin Tha'labah. Bukan Abu Ubaidah. Baik. Ayahnya siapa? Pertanyaan yang bagus. Namanya adalah Haritha. Namanya Haritha bin Sulahil. Ya? Barakallahu fiik. Ustaz colek dah, sini. Ustaz colek. Iya, Ustaz hari ini tak sempat bawa itu. Sini tak colek. Iya, Ustaz hari ini tak sempat keluar. Oke. Ustaz akan berkisah tentang mau dilanjut atau tidak? Ustaz akan berkisah
tentang Zaid bin Harithah. Pada suatu hari, teman-teman, ibunya Saudah bin Tha'labah itu pengen pergi ke kaumnya di Ma'an, ke Bani Ma'an. Saudah ini berjalan membawa anaknya Zaid bin Harithah. Ketika hendak sampai di Ma'an, tiba-tiba ada sekelompok orang berkuda dari Bani Ghassan yang dia menahan, kemudian menculik anak-anak, membawa untanya, kemudian dibawa kabur. Kalau sekarang mungkin ya dibegal. Kalau sekarang begal. Maka Zaid ini termasuk anak-anak yang diambil dan dibawa ke sebuah pasar namanya Ukas. Namanya Ukas. Pasar Ukas. Ini pasar Ukas ini pasar miliknya orang Arab, tempat jual beli orang di bulan haram dan tempat adu syair. Bait-bait syair. Kalau Ustaz kan senangnya pantun. Nah, adu pantun lah. Kalau kayak begitu. Tapi di sana syair. Syair itu kata-kata indah yang nanti teman-teman akan tahu. Ustaz tahunya baru pantun. Syair itu seperti itu. Baik. Ketika sudah sampai di Ukas, maka dijual belilah. Pada saat itu datanglah seorang karyawan, bukan karyawan ya, orang yang kaya maksudnya ya, orang yang kaya datang, namanya Halim bin Hakim al bin Huwail. Hakim bin Halim, ya, Hakim bin Halim bin Huwail. Ini orang Quraisy. Dia akhirnya di situ beli anak-anak termasuk siapa tadi? Zaid. Zaid ini dibeli dengan seharga 400 dirham. Ada yang tahu berapa satu dirham? Bukan dirham ini. Ini 400 dirham itu kalau Ustadz tadi cek, itu sekarang harganya 1.600.000 sekian. 1.600.000. Murah apa mahal? Murah, karena itu jual beli orang. Iya, teman-teman mau? Teman-teman mau dijual? Zaid ini teman-teman, usianya sama seperti kalian. Siapa yang di sini usianya 8 tahun? Nah, itu Zaid. Zaid usianya masih 8 tahun. Maka ketika Hakim ini pulang, bibinya mau mengucapkan ahlan wa sahlan. Bibinya tahu siapa? Barakallahu fikum. Ininya kejauhan, apa namanya calekannya? Calekannya kejauhan. Boleh kesini kalau mau dicolek. Ini bibinya itu Khadijah binti Khuwailid. Karena tadi barakallahu. Ya. Nah, kemudian maka Khadijah ini teman-teman datang ke tempatnya Hakim, mengucapkan ahlan wa sahlan, dan di sana ketika ngobrol-ngobrol kata Hakim, "Bibi, saya tadi beli anak. Silakan pilih salah satu di antara anak-anak ini hadiah buat Bibi." Maka Siti Khadijah itu melihat wajah-wajahnya. Dilihat wajah 1, wajah 2, wajah 3, kan beberapa anak yang dibeli. Dan Siti Khadijah memilih Zaid. Bukan memilih Adnan, karena Adnan nggak ada waktu itu.
yang dipilih Zaid. Kata Khadijah, kenapa beliau memilih Zaid? Karena Khadijah melihat tanda-tanda kecerdasan. Zaid ini dipilih sama Khadijah karena kayaknya nih anak cerdas. Nah, di sini nih banyak wajah-wajah yang cerdas-cerdas nih. Ada yang cerdas, ada yang waras. Iya, ada yang baik. Kemudian dibawa pulanglah oleh Khadijah. Pada saat itu Khadijah belum nikah. Enggak lama setelah itu Khadijah menikah dengan seorang laki-laki. Udah, Ustaz nggak akan bertanyakan ini karena udah jelas. Ini kan siapa lagi kalau bukan Nabi kita? Khadijah nikah dengan Muhammad bin Abdullah. Dan Khadijah ketika menikah ingin ngasih sesuatu kepada suaminya. Dicari, diulik, ditengok, gak ada yang lebih berharga yang beliau miliki selain Zaid bin Harithah. Maka akhirnya Zaid ini sama Khadijah diberikan kepada suaminya Nabi Muhammad SAW. Tapi waktu itu masih belum jadi nabi. Waktu itu belum jadi nabi. Dikasih dan mulailah Zaid tinggal belajar dari kehidupan Rasulullah SAW. Zaid bahagia, tapi di sisi lain teman-teman, ibunya yang tadi terbegal setiap hari mengeluarkan air mata. Matanya selalu menangis. Dia tidak bisa tidur karena memikirkan anaknya. Bahkan bapaknya Harithah bin Surahil itu selalu bertanya kepada orang-orang yang berjualan itu mengenai Zaid. Ketika bertanya tidak temu, beliau bikin syair. Aku setiap hari selalu menangis karena Zaid. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Aku akan terus mencarinya. Mau dilanjut tidak? Baik, kalau mau dilanjut, maka setiap hari itu bertanya ayahnya dan tidak menemukan. Beliau selalu menaiki unta tanpa lelah sampai untanya itu yang lelah. Karena dia mencari anaknya. Itulah kasih sayang orang tua. Hingga pada suatu waktu ada musim haji teman-teman. Musim haji, maka dari baninya Zaid ini ada yang berangkat berhaji. Dan ketika sedang tawaf di Baitul Atiq, ternyata jumpa dengan Zaid. Mereka bertemu empat mata kayak begini. Maka ketika bertemu empat mata, Zaid mengenali mereka pun juga mengenali. Mereka berbincang-bincang, ngobrol banyak tanya. Dan ketika teman-teman musim hajinya selesai, saudara yang sekabilahnya itu pulang kampung. Ketika pulang, langsunglah mereka mengatakan kepada Harithah bin Surahil bahwa ternyata yang kau cari itu ada di sana di Mekah. Dia tinggal bersama Muhammad. Maka tak panjang waktu langsung Harithah ini menyiapkan kudanya, uangnya untuk menebus. Karena dia tahu bahwa Zaid itu di sana sebagai hamba sahaya. Dari obrolan dengan saudaranya yang sekampung itu. Maka ayahnya ini mengajak saudaranya yaitu Sa'ad, Ka'ab untuk menemui Zaid di Makkah. Maka mereka berdua akhirnya langsung tancap gas pergi ke Mekah. Iya, tancap gas dengan unta. Belum ada sekarang di sana, belum ada motor, belum ada kapal. Dengan unta, belum ada mobil. Maka tak lama
sampailah di Mekah. Ketika sudah sampai di Mekah, mereka langsung mencari rumah Rasulullah SAW. Dan ketika jumpa dengan Nabi Muhammad, mereka berkata, "Ya Muhammad, kalian ini adalah tetangganya Allah." Mereka kan bukan Islam, mereka kan tahunya Allah. Kalian ini adalah tetangganya Allah. Kalian senang membantu orang yang membutuhkan bantuan, memberi makan orang yang kelaparan, menolong orang yang sedang kesulitan. Kami datang membawa uang tebusan untuk menebus anak kami yang ada di padang. Maka berbuat baiklah kepada kami dan terimalah tebusan uang kami. Rasulullah kaget, bingung, maka beliau bertanya, "Anak yang mana yang kalian maksud?" "Hamba sayamu Zaid bin Harithah," kata mereka. "Oh, Zaid bin Harithah," kata Rasul. "Bagaimana jika aku berikan penawaran yang lebih baik daripada uang tebusan?" Mereka bertanya, "Apa itu?" "Aku akan panggil Zaid. Lalu nanti kalian minta kepadanya untuk memilih pulang bersama kalian atau bersamaku. Jika ia memilih kalian, pulanglah dengan dia dan tanpa memberikan tebusan. Tapi jika dia memilih aku, demi Allah, aku tidak akan menolak siapa yang memilihku." Maka kata mereka, penawaran yang adil, sangat adil. Akhirnya Rasulullah panggil Zaid. Ketika Zaid datang, maka Rasul bertanya, "Shh." Datang di depannya, "Zaid, apa engkau mengenal mereka?" "Iya, dia adalah Harithah bin Syurahil, dan ini adalah Ka'ab, pamanku. Saya memberikan pilihan kepadamu. Apakah engkau mau pergi bersama mereka, pulang, atau kamu tinggal di sini bersama aku?" Maka Zaid ini, teman-teman, nggak pakai loading lama. Tahu loading? Nggak pakai mikir, langsung, "Aku ingin tinggal di sini bersamamu untuk selama-lamanya." Maka pada saat Zaid mengatakan itu, ayahnya marah, matanya terbelalak, memerah. "Celaka kamu Zaid! Apakah kamu mau menjadi hamba saya dan memilih itu daripada bapak dan ibumu?" Maka Zaid dengan tenang menjawab, "Aku melihat sesuatu pada orang ini, dan aku tidak ingin berpisah darinya selama-lamanya." Maka ketika Rasul melihat Zaid yang seperti itu, maka Rasul langsung menggandeng tangan Zaid, dibawa ke Masjidil Haram, berdiri di atas hijir dan berkata di depan orang-orang Quraisy, "Wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah, anak ini adalah anakku. Dia mewarisiku dan aku mewarisinya." Maka ayahnya dan pamannya ini ketika mendengar persaksian dari Rasulullah, mereka tenang, mereka tentram, dan mereka membiarkan Zaid tinggal bersama Rasulullah. Mereka balik ke kampung halaman. Dan semenjak itu, maka Zaid dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, bukan lagi bin Harithah. Tapi ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, ada larangan untuk memanggil anak angkat. Maka Allah menurunkan dalam surat Al-Ahzab, ada yang tahu surat keberapa? Dikit lagi itu. Bukan. Al-Ahzab itu ya? Iya, 33. Saya ingin saya 33. Oh, siap. Boleh mau colek sini. Al-Ahzab itu 33. Maka Allah berfirman dalam ayat kelima,
ud'uhum bi'abaihim. Jadi nanti aja kalau ke sana ya calegnya. Allah berfirman dalam ayat kelima, ud'uhum bi'abaihim, panggilah mereka dengan nama ayah-ayahnya. Maksudnya anak angkat. Maka semenjak turun ayat ini, Zaid dipanggil lagi dengan Zaid bin Harithah. Makanya orang-orang mengenal Zaid ini sebagai hib Rasulullah, kecintaan Rasul. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Harithah ini belajar banyak dari Rasulullah sampai suatu waktu ketika Rasulullah sedang ada di rumah Aisyah, tiba-tiba tidak hamil. Siti Aisyah itu tidak hamil ya. Tiba-tiba diketuk pintu, tok tok tok. Rasulullah lagi makan, cuman nggak pakai baju, cuman pakai sarung. Karena tahu yang datang ini adalah Zaid, Rasulullah sampai berdiri karena saking bahagianya. Diseret sarungnya, gak pakai baju. Dan kata Aisyah apa? Kata Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah melakukan itu sebelumnya dan sesudahnya. Ini bagaimana cintanya Rasulullah kepada Zaid. Dikisahkan oleh Ibunda Aisyah. Hingga suatu hari Rasulullah diuji dengan sebuah keadaan di mana ketika Rasulullah mengirimkan duta. Duta itu apa namanya? Ya, mengirim surat. Barakallahu fiik. Mengirim surat kepada Raja Busro. Tapi ketika di tengah jalan teman-teman, utusan Rasulullah ini dijegal, kemudian ditangkap, lalu diikat, ujung-ujungnya dipenggal. Rasulullah SAW marah besar. Karena dari sekian banyak orang yang diutus, hanya Al-Haris bin Umair yang dipenggal. Haris bin Umair yang dipenggal oleh Syurahbil bin Amr dari kabilah Ghassan. Maka Rasulullah ketika mendengar itu langsung mengumpulkan tentara untuk segera pergi ke daerah Mu'tah. Karena ini dilakukan di Mu'tah. Maka 3.000 orang terkumpul untuk menyerang Bani Ghassan ini. Tapi ternyata teman-teman, Bani Ghassan ini dibantu oleh Heraklius, Kaisar Romawi, yang memberikan bantuan 100.000 tentara. Berapa 100.000? 100.000. Dan di samping itu datang juga perkumpulan dari kaum Quraisy dari kota Arab yang mereka juga memberikan sokongan bantuan, yaitu berupa tentara sejumlah 100.000 juga. Maka jika disatukan mereka menjadi berapa? 200.000 tentara lawan berapa? 200.000 lawan 3.000. Jauh banget, jomplang. Makanya ketika tentara Islam itu berkumpul di Ma'an 2 hari, mereka tinggal di Ma'an di dekat Yordania. Mereka bermusyawarah. Ada yang mengatakan, kita kirim surat saja kepada Rasul, kita sampaikan jumlah musuh yang begitu banyak, kita tunggu perintah dari beliau. Tapi apa? Ada yang lain berkata, kata yang lain, tidak. Kita berperang bukan karena jumlah yang banyak, bukan karena kekuatan,
dan bukan karena angka yang besar. Kita berperang karena agama ini. Maka berangkatlah sebagaimana kalian hadir di sini dari kampung halaman kalian. Karena Allah sudah menyiapkan satu di antara dua kebaikan. Kemenangan atau mati syahid. Sebagaimana kalau hari ini sebagai yang sering diucapkan oleh pejuang Palestina, innahu la jihad nasrun aw istishhad, kemenangan atau mati syahid. Ini dulu pernah jadi semangat Abu Ubaidah dan Al-Qassam hari ini kesana. Maka ketika Wahid, ketika ini disampaikan kata Rasulullah, akhirnya mereka berangkat dan Rasulullah mengangkat Zaid bin Haris sebagai pemimpin. Kata Rasul, kalau seandainya Zaid gugur, maka diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan jika Ja'far bin Abi Thalib gugur, maka diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Dan jika Abdullah bin Rawahah gugur, maka silakan kaum muslimin yang memilih. Akhirnya 3.000 pasukan ini berangkat ke Mu'tah. Dan mereka akhirnya bertemu dengan 200.000 kaum orang-orang kafir. Di sanalah pertarungan yang begitu luar biasa. Orang-orang kafir yang jumlahnya banyak begitu, mereka ketakutan, ciut. Karena bagaimana kekuatan kaum muslimin yang sedikit, tapi mereka seperti singa. Mereka hampir bisa membuat musuh kabur. Tapi satu persatu prediksi Rasulullah terjadi. Zaid bin Haritha dengan begitu gagahnya berperang, dengan keberanian yang all out, betul-betul seluruh jiwa raganya ditumpahkan, terkena ratusan tombak, tusukan, hingga akhirnya Zaid pun gugur. Maka yang keduanya, siapa yang keduanya? Ja'far bin Abi Thalib mengambil panji kepemimpinan dan melakukan hal yang sama seperti Zaid, berperang dengan begitu dahsyat, dengan sahabat kanan, sahabat kiri, semuanya dilakukan. Tapi akhirnya Ja'far bin Abi Thalib pun gugur. Maka muncullah yang ketiga, Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah dengan begitu tanpa ada rasa gentar mengambil panji ketiga, melakukan peperangan dengan begitu dahsyat, dengan semangat yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, hingga akhirnya Abdullah pun gugur. Maka sebagaimana titah dari Rasulullah, jika tiganya gugur, pilihlah pemimpin menurut kaum muslimin. Maka yang dipilih siapa? Barakallahu fiik. Betul, namanya Khalid bin Walid. Iya, Zakir? Iya, betul. Yang ketiga ini yang dipilih adalah Khalid bin Walid. Yang keempat, barakallahu fiik. Yang keempat, sini siapa? Oktora ya? Oh, yang keempat. Apa namanya? Oktora. Nah, yang keempat akhirnya. Tapi teman-teman, Khalid ini ahli strategi. Maka melihat musuhnya begitu banyak, Khalid langsung membawa semua pasukan menepi. Menepi karena menghindari kekalahan yang lebih besar. Hingga akhirnya berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sangat terpukul karena para panglimanya benar-benar gugur. Dan beliau akhirnya datang kepada keluarga-keluarga dari 3 panglima ini. Dan saat tiba di tempatnya Zaid bin Haritha, beliau berjumpa dengan anak perempuannya
yang mana anaknya ini menangis. Dan Rasulullah pun juga menangis karena bersedih, sampai Rasulullah ini tangisannya terdengar oleh sahabat yang bersama beliau sowan. Maka apa kata sahabat? Ya Rasulullah, tangisan apa ini? Maka kata Rasulullah, ini adalah tangisan orang yang mencintai orang yang dicintainya. Saking besarnya tangisan Rasul. Dan itulah ternyata teman-teman, kisah yang hari ini menjadi terulang. Dan ini selalu kemarin disinggung oleh guru kita semua, Ustaz Budi, yang ini adalah bagaimana mudah-mudahan di Palestina ini bisa seperti hari ini. Khalid bin Walid dipilih tapi tidak pernah kalah dalam peperangan. Beliau meninggal di atas risbah karena makanya disebut Syaifullah, pedangnya Allah. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kisah kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah dari kisah yang tadi Ustaz sampaikan, dan tentunya untuk bisa menjadi sahabat-sahabat yang rela berkorban, maka kita harus senantiasa mengisi diri kita dengan ilmu, dan mudah-mudahan Allah akan dukung kepada kita. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.